Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad faza al-muttaqun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, keinginan, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kitab Maza fi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala, amin. Al-fadl sadis asyara, keutamaan yang ke-16. Fadlul ijtihadi fil ibadati fi Ramadan. Keutamaan bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan suci Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Akhrajahu Muslimun wa ghairuhu. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Nah, maksudnya bersungguh-sungguh di sini dalam hal ibadah. Dan juga beliau tidak bersungguh-sungguh pada selain bulan Ramadan. Dan kemudian di dalam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, jadi beliau itu menjelang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, nah, beliau bersungguh-sungguh di dalam hal beribadah, lebih meningkatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar itu, ya beliau bukan berarti tidak bersungguh-sungguh itu berleha-leha, bukan maksudnya. Nah, tapi ketika 10 hari terakhir ibadahnya ditingkatkan lagi. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Min hadzal hadis fawaid. Nah, hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, hadzal hadis ini kana Rasulullah yajtahidu fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam yabdhulul wus'a wa taqata fil ibadati fi Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu beliau mengorbankan atau mengerahkan seluruh kemampuannya dan kekuatannya di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi beliau itu ya betul-betul ibadahnya di bulan suci Ramadan. Semua kemampuannya dikerahkan oleh beliau, kekuatannya dikerahkan oleh beliau dalam urusan ibadah. Itu Nabi. Kalau kita kan enggak ya, boro-boro dikerahin semua. Nah, kita mungkin begitu. Kalau ngukur mungkin banyakkan tidur kita. Ya kan, udah bulan-bulan biasa tidur 8 jam. Ramadan malah lebih ya. Ya Allah, kerahkannya kita bukan dalam ibadah ya. Ya meskipun ya tidur juga bagian dari ibadah. Cuman kan tidur kita tuh beda dengan tidurnya Rasul. Nah, begitu. Kalau tidurnya Nabi ya seperti tidak tidur, karena Nabi selalu ingat sama Allah. Nah,
kalau tidurnya kita kan mati semua, mata yang merem, otak kagak mikir, hati berhenti, hati mati. Kalau Nabi nggak begitu, berarti kan perbandingannya ya memang nggak bisa dibandingin sama Nabi. Akan tetapi ya kita berupaya kerahkan kemampuan kita, kekuatan kita, ya meskipun ya kita ngerasa kayaknya ibadah kita tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada, ya jauh lah kalau mau dibandingin sama Nabi. Wadhalika li syarafi syahri Ramadan ala baqi syuhuri fayazdadu himmatan wa nasyatan min awwali lailatin min Ramadan. Nah, Nabi melakukan itu karena Nabi tahu betul tentang kemuliaannya bulan suci Ramadan. Nabi betul-betul tahu hakikatnya bulan suci Ramadan, sehingga Nabi tidak mau meninggalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, jadi mumpung di bulan suci Ramadan, karena Nabi tahu hakikatnya bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita kan meskipun sudah tahu, ya itu lagi, balik lagi, males kita. Padahal udah tahu, setiap hari denger orang ngomong bulan Ramadan itu bulan mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Tapi kan pada kenyataannya ya lain lagi ceritanya. Ya. Nah, terlebih dalam sisa-sisa berakhirnya bulan suci Ramadan, Nabi lebih lari lagi ibadahnya. Nah, sehingga ketika menjelang akhir bulan suci Ramadan, Nabi itu menambah himmahnya, semangatnya. Jadi menjelang beres bulan suci Ramadan, akhir bulan suci Ramadan itu semangat Nabi lebih meningkat, beda dengan kita. Dan pada umumnya kembali ke setelan pabrik kita itu, saudara, ya menjelang akhir itu malah kayaknya berleha-leha kita tuh. Beda dengan Rasulullah. Semangat Nabi itu lebih bersemangat. Karena ya saking sudah tahunya hakikatnya kemuliaan keagungan bulan suci Ramadan. Wa nasyata, dan kemudian Nabi itu menambah aktivitasnya, kegiatan dalam ibadahnya. Umpama yang tadinya satu hari itu Nabi hatam satu Al-Quran, nah, mungkin di 10 akhir itu lebih ditingkatkan, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, kalau kita kan makin kendor ke sini itu ya, nah, karena mikirin belanja, mikirin belum beli baju, THR, wah segala macam kita. Nah, makanya ya di kita tuh menjadi PR besar, karena menjadi suatu kelaziman di kampung kita itu. Nah, yang terawih kan makin maju, bukan makin mundur. Ya orangnya kagak ada yang makin maju. Karpet sudah mulai digulung kembali kan, masukin lagi ke gudang, masukin lagi ke tempatnya. Orang udah nggak ada. Ya, kita kan begitu. Nah, jadi pertanyaan, kenapa mesti perbuatan itu begitu itu? Kenapa mesti berulang-ulang tiap tahun itu? Kan tiap tahun kan begitu ya. Nah, mending kalau dibalik, awal sepi, bukan sebetulnya nggak bagus juga. Awal sepi, menjelang akhir penuh gitu. Nah, kalau di kita kan kebalik, awal penuh, akhir sepi. Nah, ya itulah realita yang ada. Itu jadi PR besar sebetulnya. Nah, jadi Nabi menambah aktivitas kegiatan Nabi itu Nabi min awalil lailah, dari awal malam min Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Nah, Nabi itu paling minimal itu konsisten ibadah Nabi itu, istiqomah. Nah, terlebih di 10 hari terakhir ditambah ibadahnya. Qala Imam Haddad fi Nasaih Diniyah, dalam berkata Imam Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah halaman 175. La yuksiru tasyaghula bi umuri dunya fi syahri Ramadan. Nah, Nabi itu tidak memperbanyak kesibukan dalam urusan dunia di bulan suci Ramadan. Kita kan kebalikannya, udah jauh banget kan dibandingin sama Nabi kan. Kita mah sibuknya ya justru bukan la yuksir, kita la-nya dihilangin, yuksir memperbanyak kita. Kalau Nabi lah yuksir, gak banyak Nabi itu ngurusin dunia itu. Kalau kita yuksir, memperbanyak, sibuk urusan dunia. Makanya
Kata Imam Ghazali, apa? Kalau kita lihat umurnya umatnya Rasul itu a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Umur umatnya Nabi itu 60 tahun sampai 70 tahun umurnya. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan paling sedikit di antara mereka itu yang sampai kepada umur itu. Nah coba kalau kita dikasih umur umpama 60 tahun. Nah dari 60 tahun kira-kira ibadah kita berapa tahun kira-kira? Umur 60 ibadah berapa tahun kira-kira? Sanggup ada 10 tahun? Ya paling bisa dihitung. Dipotong tidur 8 jam sehari, setahun berapa? Setahun 360 ya. Ya taruhlah sehari 8 jam, 8 kali 300 hampir 250 lebih dong ya. Ya taruhlah perkiraannya 20 tahun tuh kita waktu tidur, banyakkan tidur. Sisa 40. Nah dari 40 ini ibadahnya berapa sih? Dosanya berapa sih? Udah umurnya sempit, ibadah ya segitu-gitunya, dosa lebih banyak dari pahalanya. Nah, makanya Nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah. Allah memberikan anugerah kepada Nabi untuk diperlihatkan umur umat-umat sebelumnya. Kalau umur umat sebelumnya kan panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun. Nah kalau mengukur begitu, umatnya pun panjang-panjang. Nah sehingga ketika umurnya panjang-panjang, peluang untuk ibadah taat sama Allahnya kan lebih banyak dibanding dengan umatnya Rasulullah. Kan begitu kan? Berarti jauh tuh perbandingannya. Kalau umurnya 900 tahun, ibadahnya taruhlah 500 tahun begitu. Banyak atau sedikit? Banyak itu. Dibanding dengan kita yang mungkin 20 tahun pun enggak mungkin. Nah maka Nabi ketika dilihatkan umur oleh Allah itu, Nabi merasa, ya Allah, nanti umat saya di mana ini? Udah mah umurnya pendek, ibadah kagak doyan, ibadahnya begitu. Gimana ya Allah supaya selamat nih umat saya? Tuh saking cintanya Nabi, merhatiin semua umat Rasulullah itu. Saking cinta sama kita, kepengen semua umatnya itu masuk surga. Nah maka ketika Nabi merasakan kekhawatiran tersebut, nah Allah berikan, nah itu tadi Lailatul Qadar nih. Karena Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi kalau ada orang dia beribadah di malam Lailatul Qadar, itu bandingannya seakan-akan orang tersebut sudah melakukan kebaikan kurang lebih 83 tahun. Coba mampu nggak kita ibadah 83 tahun? Pun umur kita pun kayaknya nggak nyampe, mungkin ya kan 80 itu udah banyak bonusnya udah. Nah maka beruntung kalau orang tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Berarti Allah catat itu orang dia sudah beribadah 83 tahun. Coba bayangin kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar, berarti pahalanya banyak kan? Banyak itu. Maka Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umatnya Rasul. Itu saking cintanya Allah sama Rasulullah dan Nabi yang selalu membela kita di hadapannya Allah. Kurang apa coba Nabi kita? Masih mikirin begitu, ya kan? Nah, kalau kita kan jarang mikirin sama Rasulullahnya. Hanya beberapa waktu saja kita ingat sama Rasulullah. Tapi kalau Nabi sepanjang waktunya ingat sama kita. Itu Nabi itu. Nah, maka ya kita manfaatkan betul nih. Allah berikan anugerah kepada kita, yaitu Lailatul Qadar, sehingga kita disuruh oleh Rasulullah iltamisuha Lailatul Qadar. Kita disuruh untuk mencari yang namanya Lailatul Qadar. Namanya nyari, butuh persiapan kan? Butuh. Nyari sama nunggu tuh lain. Kalau nunggu butuh persiapan kan? Enggak, orang nunggu tenang aja kan? Tapi kalau nyari itu beda sama nunggu, berbanding terbalik gitu. Iya kan? Sama kayak orang nyari duit sama nunggu duit, beda apa sama? Beda. Tapi kalau enak mana? Enak nunggu. Nunggu mah kagak capek, nunggu aja duit datang sendiri. Tapi kalau nyari
Aktif berarti di situ dia. Kalau nunggu pasif dia, iya kan? Berarti kan jauh tuh perbandingannya. Nah, berarti nyari di sini itu mesti betul-betul gimana caranya supaya dapat Lailatul Qadar itu. Oh, tadarus itu bagian dari nyari itu. Oh, zikir. Oh, sholat malam. Oh, sholat taraweh itu bagian dari nyari itu. Ntar saya nggak dapat ya Lailatul Qadar, udah capek-capek, begitu nggak kira-kira? Oh, enggak. Toh andai kata pun kita sudah nyari tapi kagak nemu, kagak dapat, Allah tetap bakal menilai apa yang sudah kita perbuat. Kalau begitu, kalau saya nggak dapat, ngapain nyari juga? Nggak begitu. Allah nggak ngelihat itunya, tapi prosesnya itu. Meskipun umpama kita nggak dapat Lailatul Qadar, tapi setidaknya Allah tahu kita tuh sedang berjuang, kan begitu kan? Sedang berusaha nih. Daripada yang di sono nunggu aja begitu. Dia sudah tadarus hatam, sholat dikerjain, tarawih tiap malam. Tapi ya mohon maaf belum waktunya dapat. Tapi setidaknya Allah sudah memberikan pahala sama itu orang. Rugi nggak kira-kira? Enggak ada ruginya. Tetap ada nilai di sisi Allah. Meskipun tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tapi setidaknya itu orang sudah berupaya, berusaha untuk beribadah kepada Allah. Jadi dilihatnya prosesnya. Ya. Nah, karena Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki saja oleh Allah. Nah kalau begitu, kalau cuma yang dikehendaki saja, ya udahlah, saya mah ya begitu. Tetap aja berjuang sekemampuan kita. Ya, jangan putus asa. Nah, justru kan kalau sekiranya Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang dikehendaki saja, harusnya di antara kita kan berlomba-lomba harusnya. Ayo, angkatnya banyak-banyakan ibadah. Ayo Mas Meru, banyak-banyakan ibadah. Ayo siapa yang paling banyak? Kan harusnya kan begitu, berlomba di antara kita. Masing-masing ada yang tarawih, ada yang tadarus, dihatamin sehari 10 kali, apa? Aduh, nggak sanggup. Kita kan baru dengar aja sudah, udah tak tarik nafas, belum dikerjain juga. Ya kan, masih jauh gitu ya. Nah, makanya kalau dipikir-pikir katanya mau dapat Lailatul Qadar, tapi belum apa-apa udah kan begitu kan? Gimana udah dapat? Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi kembali lagi, Nabi tidak memperbanyak untuk menyibukkan dalam urusan dunia di bulan suci Ramadan. Bal yatafarraqu anha li ibadatillah wa dzikrihi ma amkanahu. Akan tetapi Nabi itu mempersembahkan dirinya di bulan suci Ramadan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah itu Nabi yang dipikirin. Ya. Tapi meskipun begitu bukan berarti Nabi meninggalkan semua urusan dunia, enggak. Tetap itu pun catatannya hanya sewajarnya saja. Ya. Dan juga Nabi selalu mengingat-ingat apa sekiranya lagi yang mesti saya lakukan dalam beribadah kepada Allah. Contoh umpama tadarus udah, sholat tarawih udah, sholat tahajud udah, duha udah, pokoknya semua sholat sunnah udah dikerjain. Sedekah udah, pokoknya semua ibadah udah tuh sama Nabi dikerjakan. Nabi masih mikir apalagi nih kira-kira yang belum. Itu Nabi tuh. Nah kalau kita begitu, boro-boro kita mikir apalagi yang belum, ya nafsina apalagi yang belum. Kita mah nggak mikir apalagi yang belum kan. Tadarusnya sain. Iya kan? Tarawih aja udah ngep-ngepan, ibaratnya begitu. Kita mah hanya begitu, dibatasin. Kita mah bukan apalagi yang belum. Kalau Nabi mah apalagi nih yang belum. Kalau kita satu aja dah, capek, ngantuk. Itu kita tuh udah jauh dah, nggak usah dibandingin sama Nabi, udah jauh. Nah, itu Nabi kasih contoh. Makanya Nabi itu ketika Nabi mengajak kepada umat, itu Nabi mesti sudah mengerjakan. Nabi itu kan beda sama kita kan. Kita mau ngajak, ayo, kitanya kagak. Seneng ngajaknya doang, seneng ngingetinnya doang. Ayo, i'tikaf, kitanya kagak i'tikaf, molor dia. Nah, kita tuh udah jauh banget ya sama Nabi. Wala yadkhulu fi syai'in min
asyghali dunya illa in kana daruriyyan fi haqqihi aw fi haqqi man yalzamuhu al-qiyam bihi min al-'iyali wa nahwihim. Dan juga tidak masuk di dalam sesuatu apapun dari kesibukan dunia. Jadi Nabi itu tidak memasukkan sesuatu apapun dari urusan-urusan dunia kecuali jika urusannya itu darurat. Jadi kalau darurat baru Nabi kerjakan, kalau tidak Nabi tinggalin. Nah ini urusannya fi haqqihi, di dalam haknya diri Rasulullah. Atau fi haqqi man, atau di dalam hak seseorang yang sekiranya menjadi tanggungan bagi Rasulullah. Berarti siapa? Keluarganya. Keluarganya. Minal ayali, dari keluarganya. Wa nahwihim, dan selain dari dan semisal dari mereka itu. Hanya sebatas itu Nabi itu. Selain itu enggak. Jadi kalau enggak darurat ya enggak Nabi itu. Wa dzalika li'anna syahr Ramadan fi syuhuri bimanzilati yaumil jum'ati fil ayyami fayanbaghi lil mu'mini ay yaj'ala yawma jum'atihi wa syahrihi hadha li akhiratihi khususan. Dan yang demikian itu karena sesungguhnya bulan suci Ramadan di dalamnya menjadi bulan yang mempunyai derajat yang tinggi, sebagaimana hari Jumat pada hari-hari yang pada macam-macam hari begitu. Berarti bulan Hijriah itu yang paling agung itu bulan Ramadan. Nah hari yang paling unggul dari hari-hari itu hari Jumat. Nah maka seharusnya bagi seorang mukmin untuk menjadikan hari Jumat itu dan bulan suci Ramadan ini untuk menjadi perhatian dan kekhususan. Nah, jadi bulan suci Ramadan harus jadi perhatian. Terlebih ya di 10 hari terakhir ya, harus menjadi perhatian. Dan begitu pun hari Jumat. Nah besoknya, sekarang ini pada hari Jumat. Nah ini harus ada perhatian dibandingkan hari-hari yang lainnya. Nah karena ya itu tadi hari Jumat derajatnya tinggi, mempunyai keutamaan ibadah di hari Jumat. Nah, upayakan kita lebihkan ibadahnya dibanding dengan hari-hari yang lain, khusus hari Jumat. Nah, makanya kita punya nilai plus karena hari Jumat kita ada hailalah Jumat, itu nilai plus kita. Ya. Jadi Rasulullah kepengen menggiring murid-muridnya Sayyidina Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu untuk supaya mendapat keutamaan hari Jumatnya itu. Karena terlebih di hari Jumat doa-doa diijabah sama Allah. Ya. Hajat-hajat akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Makanya manfaatkan betul di hari Jumat. Pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah. Itu kekhususan hari Jumat. Makanya jangan menyia-nyiakan hari Jumat. Itu faedah yang pertama. Kemudian al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua adalah hadis ini. Wa yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Nah, Nabi bersungguh-sungguh di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Yufidu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhussul ashral awakhira bimazidi ikbalin ala ta'ati. Nah ini memberikan faedah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengkhususkan 10 hari terakhir dengan menambah ibadahnya untuk senantiasa menuju ketaatan. Jadi 10 hari terakhir itu Nabi tambah ibadahnya untuk menuju ketaatan kepada Allah. Wa dzalika li fadlil ashril awakhir ala ghairiha min asyhari. Dan yang demikian itu karena keutamaannya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dibanding selain itu dari bulan-bulan yang lain. Nah, jadi Nabi saking tahunya keutamaan 10 hari terakhir itu. Wa yadullu ala hadha ma fi sahih Bukhari an Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zahu ay ijtahada fi ta'ah. Dan menunjukkan atas hal yang demikian ini di dalam kitab Sahihul Bukhari yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, syadda mi'zah, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya ijtihada fi ta'ah, maksudnya bersungguh-sungguh dalam ketaatan.
Ya. Nah, jadi Nabi itu bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Nah, tapi ada juga sebagian ulama yang dimaksud dengan syadda mi'zah itu Nabi itu tidak menggauli istri-istrinya di 10 hari terakhir itu. Jadi Nabi lebih fokus i'tikaf di masjid, lebih fokus untuk beribadah di masjid, meskipun ya itu juga ibadah. Tapi umpama sekiranya kalau begitu emang nggak boleh, ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja, bukan jadi haram, bukan. Jadi nggak boleh, kalau begitu boleh, boleh-boleh aja, nggak jadi haram, nggak hukumnya, tetap boleh. Nah cuma Nabi ngasih contoh itu, Nabi lebih fokus di masjid, ibadah di masjid. Nabi lebih fokusnya ke situ. Jadi betul-betul bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Wahya Laila, dan juga Nabi itu menghidupkan malamnya itu, aitarkan nauma wa ta'abbada mu'zamal lail. Dan Nabi itu meninggalkan tidur. Jadi Nabi gak tidur di 10 hari terakhir itu. Kira-kira sanggup? Kadang-kadang kalau kita ya, mungkin taruhlah sanggup lah begitu sampai sahur melek. Tapi kadang-kadang di subuhnya balas dendam gitu ya. Tidur sampai zuhur. Kadang-kadang ada juga yang bablas itu begitu, bangun asar begitu, jadi mador gitu. Nah, jadi Nabi betul-betul menjauhi tidur itu karena mengetahui keagungan malamnya itu. Karena ya Lailatul Qadar itu kan lail, malam, bukan naharul qadar, bukan siang, bukan malam adanya. Sehingga Nabi nggak tidur tuh di malam 10 hari terakhir itu. Wa aiqadha ahlahu ay lil ibadah. Nah, Nabi bangunkan keluarganya tuh, bangun sore wae. Untuk apa? Ngajar ibadah Rasulullah itu. Nah, makanya ada satu riwayat yang menarik itu bagus. Jadi ini terjadi di bulan suci Ramadan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalam suatu waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mengalami yang namanya haid. Anak tanya, perempuan boleh i'tikaf di masjid? Kayak bapak-bapak laki-laki begitu. Boleh nggak perempuan? Boleh nggak? Perempuan boleh i'tikaf di masjid dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Nah, dalam suatu waktu ini Sayyidah Aisyah merasa iri dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dirinya nggak bisa ke masjid. Karena kan perempuannya nggak boleh masuk masjid, kan begitu kan? Kaidahnya kan begitu hukumnya, perempuannya nggak boleh masuk masjid. Tapi ini Sayyidah Aisyah merasa iri kepada Rasulullah yang beribadah, yang sedang beriktikaf di masjid, sehingga wah saya pengen juga nih, gitu. Nah kemudian apa yang dilakukannya? Itu Nabi itu ya kalau istilah kita mungkin jendela begitu ya, itu jendelanya dibuka. Jadi jendelanya dibuka. Nah kemudian Sayyidah Aisyah itu ada di pinggir masjid Nabawi. Enggak masuk ke masjid, cuma di pinggir masjid. Nah akhirnya Rasulullah itu dalam satu riwayat itu mengeluarkan kepalanya, sedangkan Sayyidah Aisyah ada di sampingnya. Kenapa? Karena pengen dapat bagian, dapat pahala dari apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking sebegitunya tuh. Nah, jadi itu saking kepengen Sayyidah Aisyah dapat pahala karena merasa iri dengan Rasulullah. Nah kalau iri dalam kebaikan boleh nggak? Oh boleh banget itu. Jadi umpama kalau kita lihat saudara kita hebat ya ke masjid terus, kapan saya ini ke masjid, iri saya sama itu orang. Irinya kita sama orang itu nggak dosa, karena dalam hal kebaikan. Tapi kalau irinya dalam hal dosa, nah itu lain lagi, ya dosa, nggak boleh begitu itu. Nah coba lihat, bahkan dalam satu riwayat itu Sayyidah Aisyah itu menyisir rambutnya Rasul, disisiri itu rambutnya Rasulullah itu. Nah, kalau kira-kira begitu sanggup kan? Itu saking kepengennya itu Sayyidah Aisyah dapat pahala itu karena iri dengan Rasulullah. Nah, jadi hanya sebatas itu aja, karena saking pengen mendapat pahala keutamaannya itu. Nah, itu Nabi paham, Nabi mengerti dengan hal itu.
Nabi keluarkan kepalanya. Coba tuh. Jadi bagi-bagi pahala itu mesti diperhatikan juga. Jadi kalau bagi-bagi dosa nggak usah sendiri aja kalau bagi-bagi dosa. Nah kalau bagi-bagi pahala, nah makanya Nabi ngajarkan wa ayyuka sa'ala, bangunin keluarganya. Ayo bangun yuk. Terus tidur dulu boleh nggak sekarang? Ya boleh, tidur aja dulu. Nanti misalkan nanti bangunin ya jam 12. Ya bangun itu. Jangan lakinya, jangan suaminya doang yang bangun, istrinya biarin aja dah. Istri mah penting saya ibadahnya, ajak aja, ayo mau nggak sholat yuk gitu. Buat ibadah ajaknya, bukan yang lain. Ini otak-otaknya yang lain lagi. Ibadah, ya itu pun kan ibadah kan. Wa qad amara alaihi salatu wassalam bil timasi lailatul qadri bil 'ashril awakhir fa qala man kana multamisaha falyaltamisha bil 'ashril awakhir. Rawahu Muslimin an Ibni Umar marfu'an. Dan sungguh telah memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mencari yang namanya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Nah, Nabi nyuruh kita tuh, nyuruh umatnya supaya ayo nyari gitu. Di 10 hari terakhir. Nah, ini yang menjadi isyarah dari Rasulullah. Jadi Lailatul Qadar itu jadi isyarahnya ada di 10 hari terakhir. Dan Nabi nggak menyebutkan ada di hari yang keberapanya, enggak. Makanya kan disuruh nyari. Kalau nyari itu ya kitanya yang mesti dapetin sendiri. Nah kalau sudah dikasih tahu, ya orang bakal nunggu semua. Umpama nih Lailatul Qadar tanggal sekarang malam 23 penuh yakin masjid. Iya kan? Tinggal nunggu, nggak usah nyari, nunggu datang. Emangnya begitu doang? Enak banget nunggu begitu itu. Nah, makanya kenapa dirahasiakan? Itu tadi supaya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sama. Makanya kata siapa? Ya Allah, Syekh Abdul Aziz Ad-Daroni kalau nggak salah ya. Nah beliau itu mengumpamakan, mengibaratkan kenapa Lailatul Qadar disembunyikan itu seperti Allah menyembunyikan wali, iya kan? Nah di antara manusia ada nggak yang mengaku wali? Kalau wali yang benar itu ada nggak yang ngaku-ngaku? Nggak ada. Sehingga itu kan disembunyikan sama Allah kan. Nah, tujuannya apa? Ya itu tadi supaya kita sama setiap orang itu nggak meremehkan. Sama, begitupun sama orang-orang yang pendosa, nggak boleh kita ngeremehin mereka. Dosa sih itu mah. Saya dong taat, nggak boleh begitu itu. Mungkin si pendosa tadi tuh itu calon wali tuh. Kan banyak yang jadi wali Allah tadinya orang dosa terus kok. Iya kan, ahli maksiat ujung-ujungnya jadi wali. Ada banyak yang begitu itu. Nah begitupun sebagaimana Allah menyembunyikan kematiannya manusia. Kan disembunyikan sama Allah, kan dirahasiakan. Kenapa? Ya supaya manusia selalu bersiap dalam menghadapi kematian itu. Coba kalau mati ditentukan tanggalnya, harinya, waktunya, gimana kira-kira pas hari H-nya? Ke masjid, wudu, lagi sholat, gitu kan? Nah kalau sudah ditentukan, semua orang begitu yakin, sudah siap semua itu. Nah tapi kan Allah nggak begitu, kenapa? Supaya ayo betul-betul beribadah kepada Allah, jangan sia-siakan kehidupan di dunia yang fana ini. Ayo jangan berleha-leha terus begitu. Nah, itu penting kita ya. Maka namun tamisaha falyaltamisa bil ashril awakhir. Maka siapa orang yang dia itu mencari kepada Lailatul Qadar, maka carilah di 10 hari terakhir. Jadi kalau mau nyari 10 hari terakhir nih, sekarang malam 23 ya. Nah, ada yang mengatakan sekarang nih turunnya Lailatul Qadar. Tapi kalau mengikuti kaidahnya Imam Ghazali, kalau puasanya mulainya hari Kamis, Lailatul Qadarnya malam 25. Nah, tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan ini sekarang nih Lailatul Qadar. Nah, tinggal ya kalau mau ya tunggu sekarang. Nah, sekarang lihat nih hari ini, tadi cuacanya bagaimana? Di situ aja hujan nggak? Nggak. Cerahnya cerah panas atau cerah adem-adem begitu? Adem-adem biasa. Nah itu bisa jadi tanda tuh. Karena tandanya Lailatul Qadar cuacanya nggak panas, nggak dingin, angin pun ya nggak kencang begitu, ya sepoi-sepoi lah begitu.
terus nggak hujan. Itu salah satu ciri itu nggak hujan Lailatul Qadar itu. Terus bulan itu cahayanya lebih terang dari biasanya rembulan itu. Nah, tinggal lihat aja sekarang nanti itu. Sekarang hari ini nggak hujan, tandanya nggak ada tuh. Ini juga memang nggak begitu panas, ya kan? Tadi juga mendung, tapi sempat mendung tadi ya. Tapi nggak hujan, mendung tapi nggak hujan. Nah, ya tinggal antum cari aja sekarang atau depan gitu. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian al-faidah tsalisah, faedah yang ketiga, hadis ini yadullu ala syarafi wa fadli syahri Ramadan, dan menunjukkan atas kemuliaan dan keutamaannya bulan suci Ramadan. Wa anna fihi khasa'is allati la tujadu fi ghairi, dan sesungguhnya di dalamnya terdapat kekhususan yang tidak ditemukan pada selain bulan suci Ramadan. Enggak ditemui itu kekhususannya bulan Ramadan pada selain bulan yang lain. Coba kan banyak kekhususan ya, turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar, ya kan? Itu bagian dari kekhususan bulan suci Ramadan. Dan itu tidak ada di bulan-bulan yang lain itu. Wa anna fihi fadail wa fawaid khassatan lil ummatil Muhammadiyyati, dan sesungguhnya di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan dan faedah-faedah yang khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ayyidu hadzal qaul sallallahu alaihi wasallam, dan didatangkan pada sabdanya Nabi ini, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Nah, diberikan umatku, kata Rasulullah, di dalam bulan suci Ramadan itu 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum Rasulullah. Nah, jadi ada 5 perkara. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Adapun perkara yang pertama, maka sesungguhnya ketika ada awal malam dari bulan suci Ramadan, Allah memandang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah itu memandang kepada semua umatnya Rasulullah. Itu kekhususannya. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibuhu abadan. Dan siapa orang yang Allah memandang kepadanya, jadi kalau Allah memandang kepadanya itu orang, lam yu'adzibuhu abadan, Allah tidak akan pernah mengazab kepada itu orang selamanya. Jadi kalau ada satu orang Islam, orang yang beriman dapat pandangannya Allah, dipandang sama Allah, itu orang gak bakal diazab sama Allah selamanya. Mudah-mudahan kita dapat pandangannya Allah. Itu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah. Itu yang pertama. Wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misk. Dan adapun perkara yang kedua, maka sesungguhnya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau misik. Di sisi Allah ya, bukan indan nas. Nah, jadi lagi puasa ente suha-suha ke orang, ya bau. Indallah, di sisi Allah bukan di sisi manusia. Nah, parfum misik itu salah satu parfum favoritnya Rasulullah. Ini misik. Misik itu ya macam-macam kan, ada misik putih, ada bukan putih juga ada. Kalau mau misik yang betul-betul misik, nah itu parfum kesukaannya Rasulullah, salah satu di antaranya. Yang kedua, wa masali satu, dan ada pun perkara yang ketiga, fa inna malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Maka sesungguhnya malaikat itu memohonkan ampun kepada mereka setiap hari dan setiap malam. Coba, kalau malaikat yang doa pasti dijaga sama Allah, pasti. Siapa yang nggak mau didoakan? Dosa lagi urusannya, dimohonkan ampun lagi. Yang ketiga, wa amar rabi'atu, dan ada pun perkara yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyini li ibadi. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla itu memerintahkan kepada surga, lalu Allah berkata kepada surga, bersiap-siap begitu dan berhias. Kenapa Allah menyuruh begitu ya? Allah menyuruh begitu li'ibadi, untuk Allah persiapkan kepada hamba-hambanya. Jadi surga disuruh berhias sama Allah supaya dipersiapkan untuk menyambut hamba-hamba Allah yang soleh, yang soleha.
Coba tanya gitu. Ausyaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari karamati. Supaya apa? Supaya hendaknya kita itu tidak untuk beristirahat dari kecapaian dunia, gitu ya. Jadi kita itu disuruh untuk beristirahat dari kecapaian dunia, kelelahan dunia menuju kepada akhirat, begitu. Nah, jadi utamakan di bulan suci Ramadan itu dunianya agak dikurangi, akhiratnya dikedepankan. Jadi dunianya istirahatkan, akhiratnya aktifkan, begitu. Harusnya begitu. Itu yang keempat. Wa amal khamis, satu, dan ada pun perkara yang kelima, fa innahu idza kana akhirul lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ada di akhir malam, Allah akan mengampuni kepada seluruhnya. Jadi Allah akan mengampuni kepada seluruh manusia. Faqala rajulun minal qaum, maka telah berkata seorang laki-laki dari kaum, ahya lailatul qadar, ahya lailatul qadri. Apakah ini Lailatul Qadar ini? Apakah ini Lailatul Qadar? Faqala, maka Nabi menjawab, la, bukan. Alam tara minal ummali ya'maluna fa idza farahu min a'malihim wuffu ujurahum. Rawahul Baihaqi. Bukan, apakah engkau melihat dari para pekerja yang mereka itu bekerja, maka ketika mereka selesai dari pekerjaannya, wuffu ujurahum, maka pasti mereka semua akan mendapatkan upah. Kan secara umum kan begitu kan, orang kerja pasti dapat upah, dapat gaji, begitu. Nah begitu pun orang yang beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, maka dengan ibadah yang dia lakukan Allah pasti akan memberikan upah kepada kita. Apa upahnya? Pahala, rahmat, ampunan, pembebasan dari neraka bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Berkatalah berkat kita beribadah kepada Allah. Jadi kalau mau dapat rahmat Allah, ibadah. Kalau mau dapat ampunan Allah, ibadah. Kalau mau dapat Lailatul Qadar, ibadah. Pokoknya dekatkan diri kita kepada Allah. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi di Syu'abul Iman, di dalam kitab Syu'abul Iman. Nah itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah, terutama di 7 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk memaksimalkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung